Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan makin kece ya. Dalam kesempatan kali ini mari kita bahas film action asal Jepang, menceritakan tentang 3 regu pasukan khusus yang mendapatkan misi untuk menghentikan aksi teroris gila. Pastinya seru dan menegangkan pokoknya. So nggak usah kelamaan lagi, yuk kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Tokyo, Jepang. Kala itu 3 regu pasukan khusus mendapat misi untuk membasmi jaringan teroris yang telah menyandra warga sipil di sebuah gedung perkantoran. 3 regu gabungan ini terdiri dari tim pertama bernama NPS yang dikomandoi oleh Kapten Kasi, beranggotakan Iruma sebagai sniper, Mukai sebagai kombatan, dan lain-lain. Tim kedua bernama Polis, dikomandoi oleh Kapten Masahiro, anggotanya Soga sebagai sniper. Sedangkan tim ketiga bernama Navi, dikomandoi oleh Kapten Kurata, anggotanya nggak usah disebutkan ya. Pokoknya yang disebutin tadi adalah bintang utama film ini geng. NPS sendiri merupakan pasukan khusus dari SWAT Jepang. Kalau tim polis ya kalian udah tahu dong, mereka adalah pasukan khusus milik kepolisian. Sementara Navi adalah pasukan khusus dari Angkatan Laut Jepang. Dalam misi kali ini tugas berat akan dibebankan pada tim NPS untuk melakukan sergapan pada 8 teroris yang telah diidentifikasi. Beraksilah tim NPS menyergap gedung menggunakan helikopter. Namun ketika mereka hendak mendarat di atap gedung, ada 2 teroris berjaga di sana. Kedua teroris ini lantas menembaki heli mereka. Disinilah peran besar Iruma si sniper tim NPS. Dia pun beraksi melumpuhkan 2 target yang menghalangi heli mereka itu geng. Singkatnya, tentu 2 teroris di atap berhasil dilumpuhkan oleh Iruma. Kini giliran Mukai si kombatan yang pegang tameng ini bersama rekan lain terjun untuk beraksi. Dalam duel sengit dengan musuh, tim NPS berhasil melumpuhkan semua target tanpa membunuh mereka. Akhirnya para teroris ini pun dibekuk untuk diadili geng. Misi ini pun sukses besar ya. Kinerja 3 regu gabungan ini diapresiasi oleh pemerintah Jepang. Iruma yang sangat berperan besar dalam misi barusan tidak lekas berpuas diri. Dia yang merasa masih junior sebagai sniper memutuskan untuk kembali berlatih. Iruma pun mengunjungi tempat latihan menembak untuk menimba ilmu pada Soga, si sniper senior dari tim polis. Di sini terlihat jelas keterampilan Soga sang sniper veteran. Bidikannya tidak pernah meleset dari targetnya geng. Bahkan dia selalu headshot. Gila abis deh keberadasan si Soga ini. Dan ketika Soga merasa cukup latihannya, dia lantas memberi nasihat pada Iruma. Kata Soga, seorang sniper harus berani membunuh targetnya. Jangan pernah ragu membidik organ vital targetmu, karena pada dasarnya sniper adalah sosok pertahanan terakhir dari sebuah regu militer untuk melindungi rekan lainnya. Setelah memberi petuah filosofis ini pun, Soga segera pergi meninggalkan Iruma latihan sendirian di sana. Di sisi lain cerita ini, Mukai spesialis kombatan tim NPS juga tidak lantas puas diri dengan keberhasilan misi mereka hari itu. Terlihat dia lanjut berlatih bela diri sore itu geng. Esoknya kabar mengejutkan datang dari pemerintah Jepang. Nango sang perdana menteri mereka membuat gebrakan bisnis gila. Dia berinisiatif menjual reaktor nuklir kadaluarsa untuk didaur ulang menjadi energi terbarukan di Prancis. Kabarnya kapal kargo bernama Akatsuki sedang berlayar menuju Prancis dan mengangkut nuklir yang dimaksud geng. Tentunya pengiriman nuklir ini tidak sembarangan ya. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, Perdana Menteri Jepang mengutus tim Navi mengawal kapal Akatsuki menuju Prancis menggunakan kapal pengawalan. Dan di dalam kapal pengawalan ini terlihat tim Navi sedang melakukan simulasi menghadapi ancaman bajak laut.
Simulasi ini pun dipimpin langsung oleh komandan mereka, geng, bernama Kapten Kurata. Melihat kesigapan anak buahnya itu, sang kapten ikut bangga dengan tim Na'vi. Dia pun menunjukkan gantungan kunci milik anaknya bernama Hiroki. Kapten Kurata lantas menceritakan bahwa anaknya itu bercita-cita menjadi angkatan laut mengikuti jejak ayahnya. Dan kita beralih di Tokyo, Jepang. Siang itu jam pulang sekolah sudah berbunyi. Hiroki, anak dari Kapten Kurata, dijemput bis sekolah untuk pulang. Dalam momen pulang sekolah ini, terlihat Hiroki begitu bahagia sambil bersenda gurau dengan kawan lainnya. Sedangkan di sudut lain kota Tokyo, seorang pensiunan komandan agen rahasia Jepang bernama Kondo mendapat kunjungan dari koleganya bernama Sugawara. Sugawara ini merupakan anggota staf Perdana Menteri Jepang. Terlihat di apartemennya itu, Kondo yang sudah tua renta sering sakit-sakitan, geng. Bahkan dia harus dibantu Sugawara untuk minum obat. Dalam momen singkat kunjungan Sugawara ini, keduanya mengobrol tentang Masaki, seorang mantan agen rahasia Jepang yang dikabarkan telah membelot. Kita kembali di kapal Akatsuki. Untuk memastikan keadaan aman terkendali, beberapa anggota Na'vi ikut naik ke kapal itu, geng. Dikira kondisi sudah aman, tak lama justru terjadi pembajakan kapal. Pelakunya tidak lain adalah para ABK kapal Akatsuki yang kompak menyandra anggota tim Na'vi yang berkunjung di sana. Dan cerita pun beralih lagi ke Tokyo. Di sana tidak kalah menegangkan. Kejadian tak terduga juga terjadi. Bis sekolah yang ditunggangi Hiroki mendapat serangan dari dua teroris. Keduanya menghentikan bis tersebut dan menyandra semua penumpang yang berisikan anak-anak sekolah itu. Dan tak lama malam pun menjelang. Di markas tim NPS terlihat Kapten Kasi, sang komandan tim ini, dan seorang ilmuwan mereka sedang berdiskusi untuk membahas pembuatan tameng baru untuk makai anggota mereka. Tak lama tersiar kabar darurat bahwa sebuah bis sekolah telah dibajak oleh teroris. Kabar pembajakan bis ini juga sampai ke Kapten Kurata, komandan tim Na'vi yang sedang dinas pengawalan kapal Akatsuki. Tentu tidak heran jika kabar tersebut sampai ke Kapten Kurata ya, sebab Hiroki anaknya menjadi salah satu sandera dalam bis itu. Setelah mendapat kabar ini, niat hati Kapten Kurata ingin minta izin tidak ikut dalam misi pengawalan ke Prancis. Tapi tak berselang justru dia dipanggil ke ruang nahkoda. Ada sesuatu yang gawat katanya. Di ruang kendali kapal, Kapten Kurata pun diberitahu oleh nahkoda kapal mereka jika anggota tim Na'vi disandra oleh teroris yang membajak kapal Akatsuki. Dan tak lama para teroris yang dimaksud kemudian mengirimkan sinyal komunikasi menggunakan sandi Morse lewat kilatan cahaya. Mereka mengatakan kalau kapal Akatsuki sudah kami bajak, kami akan kembali ke Tokyo. Kabar pembajakan kapal Akatsuki ini segera disampaikan ke pemerintah Jepang. Dipimpin sang Perdana Menteri langsung, mereka menggelar rapat darurat. Dalam rapat tersebut, staf Perdana Menteri membahas kemungkinan terburuk jika para teroris ini nekat meledakkan nuklir di Teluk Tokyo. Segeralah mereka merespon cepat hal ini. Pemerintah Jepang mengutus bantuan dari tim polis untuk membantu tim Na'vi mengurus pembajakan kapal Akatsuki. Dan setibanya tim polis di kapal pengawalan, mereka pun berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Cerita pun beralih pada tragedi pembajakan bis sekolah tadi yang berakhir di sebuah parkiran dekat mall di Tokyo. Kasus ini langsung ditangani oleh tim NPS. Mereka sigap mengepung TKP untuk membebaskan para sandera. Dan tak lama setelah itu, pemerintah Jepang kaget mendapat telepon dari pelaku terorisme ini, geng. Sang pelakunya tidak lain adalah Masaki, mantan agen rahasia Jepang yang membelot. Masaki mengaku secara terang-terangan bahwa dia adalah dalang dari dua aksi pembajakan hari ini. Masaki lantas menuntut tebusan sejumlah uang cash yang sangat besar pada pemerintah Jepang.
Tim NPS yang juga menyimak info terbaru ini segera merespon cepat hal itu. Mereka bagi-bagi tugas nih. Beberapa anggotanya ditugaskan untuk melacak Masaki melalui sinyal telepon yang barusan masuk ke pemerintahan. Sedangkan untuk kasus pembajakan bis sekolah, Kapten Kasi sebagai komandan tim NPS mengutus Iruma sniper mereka yang ditugaskan untuk membebaskan Sandra. Singkatnya, Iruma yang sudah berada di posisi strategis sebagai sniper diperintahkan untuk segera beraksi. Ia pun membidik dengan snipernya ke arah bahu si teroris di dalam bis sekolah. Dor! Setelahnya rekan-rekan tim NPS segera merangsek ke dalam bis itu. Terpantau misi pembebasan Sandra ini berjalan sukses ya, tapi setelah dievaluasi lebih lanjut, ada satu korban yaitu Hiroki. Dia terkena peluru nyasar dari senapan milik Iruma yang menembus bahu si teroris tadi, geng. Di lain cerita, tim NPS akhirnya berhasil menemukan keberadaan Masaki yang terlacak di dalam mall tak jauh dari lokasi teror bis sekolah barusan. Meski terkepung, dia dengan santainya mengancam tim NPS. Terlihat tim NPS tidak bisa berbuat banyak ya, karena status kapal Akatsuki masih dibajak. Alhasil tim NPS harus mengalah dan merelakan Masaki pergi, geng. Selang tak begitu lama, berita pembajakan kapal Akatsuki ini tersiar di media nasional. Kabarnya kapal Akatsuki telah memasuki Teluk Tokyo. Para warga pun jadi panik mendengar berita mencengangkan tersebut. Kita berlanjut sejenak di kapal Akatsuki. Masaki yang berhasil lolos dari sergapan tim NPS segera ikut naik ke kapal itu. Di dalam kapal Akatsuki terbongkarlah bahwa semua ABK kapal itu adalah anak buah Masaki. Mereka merupakan tentara bayaran yang sangat sadis. Dan cerita beranjak sejenak di rumah sakit, geng. Kini Hiroki yang menjadi korban peluru nyasar memasuki ruang gawat darurat ya. Dia rencananya akan menjalani operasi untuk menghentikan pendarahannya itu. Dokter Manakata yang bertugas jaga malam menyuruh ibu Hiroki untuk tidak masuk ke ruang operasi. Ikut menjenguk juga Iruma ditemani Makai dan Kapten Kasi. Terlihat Iruma sangat terpukul melihat Hiroki yang sekarat, geng. Dia merasa bersalah karena peluru snipernya menembus target dan melukai Hiroki. Kali ini kita beralih di kapal pengawalan. Di sana Kapten Kurata jadi sedih mendengar kabar terbaru mengenai anaknya bahwa Hiroki menjadi korban peluru nyasar dalam aksi pembebasan Sandra di bis sekolah. Tak lama Soga si sniper tim polis pun datang untuk menghiburnya dan memberi dukungan semangat pada Kapten Kurata. Kita balik sejenak di rumah sakit, geng. Dokter Manakata yang menangani operasi Hiroki terlihat sudah selesai mengoperasi bocah malang itu. Dia pun menemui Makai yang sedang menunggu kabar tentang Hiroki. Kemudian dokter Manakata yang ternyata merupakan sahabat lama Makai ini lantas mengatakan kalau Hiroki sudah melewati masa kritisnya. Dan anehnya Makai masih bersedih mendengar kabar ini. Dia malah curhat pada sahabatnya itu bahwa hari ini dia sangat kesal karena gagal menangkap Masaki dalam semua aksi terorisme. Dokter Manakata yang mendengar curhatan Makai ini hanya bisa memberi dukungan semangat padanya untuk tidak menyerah dalam bertugas. Dan esok paginya di apartemennya Kondo, terlihat Sugawara kembali menjenguk si mantan komandan agen rahasia Jepang. Dia juga membawa kabar bahwa pelaku teroris yang viral baru-baru ini adalah Masaki. Terlihat Sugawara yang sedari awal telah menyembunyikan misteri akhirnya membongkarnya. Dia mengaku adalah sekutu Masaki yang menyelinap di pemerintahan Jepang, geng. Tentunya Kondo yang mengetahui fakta mencengangkan ini jadi terkena serangan jantung ya.
Dia pun mencari obat miliknya, tapi tak kunjung ketemu. Sampai akhirnya Sugawara pergi dan tak lama Kapten Kasi, komandan tim NPS, datang menjenguk Kondo. Di sana dia pun kaget menemukan Kondo sudah tergeletak lemas di lantai. Sebelum mati, Kondo pun menceritakan pada Kasi siapakah sosok Masaki sang teroris. Kata Kondo, Masaki adalah anak buahnya dulu di Kesatuan Agen Rahasia. Namun ternyata Masaki bergabung menjadi agen rahasia hanya untuk balas dendam. Target balas dendamnya adalah Perdana Menteri Jepang yang membuat usaha ayahnya bangkrut karena kebijakan kontroversial sang Perdana Menteri. Kembali di rumah sakit, terlihat di sana Iruma yang merasa bersalah atas tragedi kemarin terus menunggui Hiroki siuman. Tak lama datang ibunya Hiroki menghampirinya, geng. Ibunya Hiroki menegur Iruma. Katanya dia sudah ikhlas dan memaklumi tragedi peluru nyasar tersebut. Dia sadar diri karena suaminya yaitu Kapten Kurata juga merupakan anggota militer. Si ibunya Hiroki ini sudah paham betul konsekuensi seorang prajurit dalam bertugas. Dan cerita berlanjut pada Masaki. Hari itu dia kembali menuntut tebusan uang cash yang dijanjikan pemerintahan Jepang atas kapal Akatsuki. Masaki juga meminta pemerintahan Jepang untuk mengirimkan uang tersebut bersama staf Perdana Menteri Jepang ke kapal Akatsuki. Pesan dari Masaki ini lantas diteruskan ke kantor Perdana Menteri Jepang. Di sana para staf keberatan dengan syarat terbaru ini yang mengharuskan mereka membawa uang tebusan itu ke kapal Akatsuki. Dalam rapat ini, Kapten Kasi, komandan tim NPS, juga curiga adanya penyusup di dalam staf Perdana Menteri Jepang. Dia curiga bagaimana bisa seluruh ABK kapal Akatsuki adalah teroris, padahal yang memilih para ABK tersebut pihak staf Perdana Menteri sendiri. Setelah mendengar kecurigaan ini, Sugawara yang ikut serta dalam rapat tersebut hanya tersenyum sinis ya, sebab Sugawara tahu dialah penyusup yang sedang mereka bicarakan itu, geng. Lantas pemerintahan Jepang merespon hal ini. Malamnya mereka menambah bala bantuan ke kapal pengawalan untuk membantu kerja tim polis dan tim Navy. Pemerintahan Jepang mengirim tim NPS untuk ikut terlibat dalam misi pembebasan kapal Akatsuki itu. Sampai di kapal pengawalan, tentunya Iruma, si sniper tim NPS, lantas menemui Kapten Kurata, komandan tim Navy. Di sana dia pun meminta maaf atas tragedi peluru nyasar yang melukai Hiroki kemarin. Kapten Kurata pun bijaksana dalam menyikapinya ya. Dia tidak pernah menyalahkan Iruma yang menjalankan tugasnya itu, geng. Kemudian Kapten Kurata menceritakan awal mula tragedi tersebut bisa terjadi. Menurut keterangan tim investigasi bahwa kesalahan ada pada Hiroki anaknya sendiri. Ketika itu Hiroki yang melihat temannya disandra malah ingin bersikap heroik dan menyerang si teroris. Alhasil dia yang kebetulan akan menyerang dari arah belakang akhirnya terkena peluru nyasar. Kata Kapten Kurata, tidak ada yang bisa disalahkan dalam tragedi ini. Semuanya murni karena sebuah kecelakaan. Briefing antara 3 regu gabungan pasukan khusus pun dimulai. Di sini Kapten Kasi selaku komandan tim NPS membuat keputusan gila. Dia berencana ikut rombongan staf Perdana Menteri mengantarkan uang tebusan ke kapal Akatsuki sembari membawa kamera tersembunyi agar keadaan di dalam kapal itu bisa tergambar jelas. Dan besok paginya berangkatlah rombongan Perdana Menteri Jepang membawa uang tebusan ke kapal Akatsuki. Dalam momen menegangkan ini, di sisi lain pelabuhan 3 regu gabungan pasukan khusus juga sudah siap tempur, geng. Terlihat Makai telah mempersenjatai dirinya dengan perisai terbaru, sedangkan 2 sniper andalan Jepang kompak naik ke heli untuk mengintai dari udara. Singkat kisah, sesampainya rombongan staf Perdana Menteri di dalam kapal Akatsuki, mereka pun segera menyerahkan beberapa koper berisi uang tebusan yang diminta Masaki CS. Para teroris ini pun terlihat senang bukan main, geng. Dan ketika mereka disuruh menyerahkan kapal Akatsuki, respon para teroris sungguh licik.
Mereka ingkar janji dan tetap kekeh menawan kapal Akatsuki. Apalagi posisi mereka sekarang lebih diuntungkan ya dengan adanya sandera baru yaitu orang-orang penting Jepang. Melihat kekacauan ini tentunya Kapten Kasi tidak tinggal diam dong. Akhirnya penyamarannya terbongkar. Para teroris baru tahu kalau ada pihak militer ikut dalam rombongan staf tadi. Mereka lantas menyiksa Kapten Kasi yang tertangkap. Melihat hasil rekaman dari sadapan Kapten Kasi barusan, pihak Jepang mulai sadar bahwa mereka telah dicurangi oleh para teroris itu. Segera 3 regu gabungan mulai bergerak. Tim Navy menyelam menuju kapal Akatsuki, sedangkan tim polis dan tim NPS menyerang dari udara. Singkat duel ketika heli hendak mendarat ke kapal Akatsuki, di sana sudah terpasang tali penghalang yang membuat heli gagal mendarat. Disinilah tugas 2 sniper untuk memutus tali baja itu dari kejauhan. Akhirnya kedua sniper berhasil memutus 2 kabel baja penghalang itu, geng, dan segeralah heli penyergap menerjunkan tim kombatan. Singkat adegan, Kapten Kasi yang disiksa oleh para teroris mengalami luka parah. Meski nyawanya sudah di ujung tanduk, sang kapten tetap memprioritaskan regu gabungan untuk terus memburu teroris yang kabur. Beruntungnya dia pun mendapat perawatan di waktu yang tepat, geng. Di lain cerita, kondisi Hiroki kian memburuk di rumah sakit dan kabar tersebut sampai ke Kapten Kurata yang sedang baku tembak sengit. Dia jadi gagal fokus dan membuatnya tertembak di beberapa bagian tubuhnya. Tak berselang tim bantuan pun datang dan Kapten Kurata berpesan pada Iruma agar dia jangan sampai gagal dalam misi ini, sembari memberikan gantungan kunci milik Hiroki anaknya pada Iruma untuk memicu semangat rekan-rekan lainnya. Dan cerita pun beralih di dekat reaktor nuklir di dalam kapal Akatsuki. Terlihat Masaki CS telah menyandra sang Perdana Menteri Jepang, geng. Tak terduga Masaki merampas detonator nuklir dari anak buahnya itu dan memaksa sang Perdana Menteri mengaktifkan reaktor nuklir tersebut. Tentunya anak buah Masaki kaget karena hal tersebut di luar rencana mereka. Spontan anak buah Masaki mengarahkan senapan mereka ke arah bosnya itu. Di sini akhirnya terungkap tujuan sebenarnya Masaki melakukan aksi teror bukanlah karena uang, melainkan dia berniat balas dendam pada sang Perdana Menteri Jepang yang telah menghancurkan bisnis penginapan milik ayahnya dengan kebijakan kontroversialnya itu. Dulu kata Masaki, sang Perdana Menteri Jepang pernah sengaja merubah wilayah penginapan yang dikelola ayahnya Masaki ini menjadi pembuangan sampah, geng. Alhasil bisnis ayahnya Masaki hancur bangkrut dan sang ayah meninggal karena depresi. Itulah alasannya Masaki kekeh dan memaksa sang Perdana Menteri Jepang yang harus mengaktifkan nuklir ini. Dia sengaja melakukan hal tersebut agar reputasi sang Perdana Menteri hancur di mata warga Jepang. Berita pengaktifan reaktor nuklir tersebut membuat warga Tokyo jadi panik. Mereka khawatir jika nuklir di dalam kapal Akatsuki akan meledak. Spontan warga berdesak-desakan menjauh dari Teluk Tokyo. Dan sebelum hal itu terjadi, sergapan pamungkas pun dilancarkan oleh regu gabungan. Namun sayangnya mereka sudah terlambat, detonator sudah diaktifkan dan reaktor mulai menyebarkan panas radiasinya. Semua prajurit pun diinstruksikan untuk memotong arus listrik yang menyuplai energi ke reaktor itu dengan menghancurkan kabelnya. Namun ternyata kabel ini tahan terhadap segala jenis pengrusakan, geng. Akhirnya anggota regu gabungan terlihat mulai putus asa ketika panas reaktor sudah mencapai ambang bahaya.
Untungnya terdengar instruksi baru, ternyata ada cara lain untuk mematikan paksa reaktor ini, yaitu dengan menghancurkan inti panas si reaktor yang sangat menyilaukan itu. Disinilah tugas Iruma sebagai sniper diuji ya. Bermodal pistol ala kadarnya, dia berusaha membidik inti reaktor meski sangat menyilaukan. Tepat sebelum reaktor meledak, pada akhirnya Iruma berhasil melakukan tugasnya itu. Di sisi lain, Makai juga sanggup meringkus Masaki yang terkenal sangat kuat dalam duel. Para teroris ini akhirnya diringkus dan dibawa keluar kapal Akatsuki. Lihat di sana, Sugawara yang ikut menyaksikan kesuksesan misi ini diam-diam menyapa salah satu teroris yang tertangkap. Dia sengaja memberi si teroris pistol untuk membunuh Masaki. Alhasil si teroris yang sedari awal kesal gara-gara rencana Masaki yang tak terduga tadi, akhirnya nekat menembak bosnya itu dari kejauhan, geng. Masaki pun tewas setelah tertembak, dan tentu rahasia Sugawara sebagai si penyusup di pemerintah Jepang tetap aman terkendali. Selang beberapa hari setelah perang ini selesai, Kapten Kashi mulai membaik keadaannya, begitu juga Hiroki yang sudah siuman. Di momen bahagia lain, beberapa anggota regu gabungan diundang ke pernikahan salah satu rekan mereka, geng. Terlihat di sana Iruma yang sangat mengagumi Soga berniat menimba ilmu persniperan lebih dalam pada seniornya itu. Sementara Makai terkaget-kaget dengan pernyataan Dokter Manakata, sahabat lamanya ya. Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Dokter Manakata mengajaknya nikah. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.